Matius 9. Orang lumpuh disembuhkan. Ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ayat 2. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Dosa-dosamu sudah diampuni." Ayat 3. Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ayat 5. Manakah yang lebih mudah mengatakan, "Dosa-dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 7. Orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat 8. Melihat hal itu, orang banyak itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ayat 10. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anak kepala rumah ibadat. Perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ayat 19. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubah-jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ayat 23.
ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Ayat 24, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Ayat 25, setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ayat 26, dan tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya, kami percaya, Tuhan." Ayat 29, Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30, lalu meleklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ayat 31, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Ayat 32, sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ayat 33, setelah setan itu diusir, orang bisu itu dapat berkata-kata, lalu heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Ayat 34, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ayat 37, lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Ayat 38, karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.